saya ditempatkan di sekolah B, berarti saya penempatan di sekolah induk. Kalau saya ditempatkan di sekolah D, berarti saya ditempatkan di sekolah non induk, teman-teman. Dapat dikatakan bahwa jika jumlah formasi itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah pelamar kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum, ini positif kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Dan juga saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang mendapatkan kondisi yang seperti ini. Namun pertanyaannya sekarang ini adalah apakah nanti untuk penempatannya itu kita bisa ditempatkan di sekolah induk ataukah kita akan ditempatkan di sekolah non induk. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terkadang untuk penempatan itu kita berada jauh dari domisili kita. Kalau misalkan kita ini ditempatkan di sekolah non induk. Pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga pembahasan apa sih itu sekolah induk, sekolah non induk, apa pengertian guru induk dan juga guru non induk bagi teman-teman yang mungkin belum tahu terkait tentang hal ini. Dan sekaligus kita akan menyajikan update informasi yaitu kira-kira kriteria guru honorer yang nanti akan ditempatkan di sekolah induk yang seperti apa dan di sekolah non induk itu seperti apa. Nah, tentunya nanti akan menggunakan mekanisme urutan pemenang yang dimulai dari teman-teman pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan dengan THK2, guru honorer, kemudian juga teman-teman pelamar umum. Tentunya nanti akan dilihat juga dari hasil nilai kita dengan menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Kira-kira seperti apa syarat kita mendapatkan penempatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk seluruh formasi ini adalah bedanya dari tahun 2021 dan 2022 kemarin. Bahwasanya untuk seleksi di tahun 2023 salah satu hal yang membedakan itulah seluruh formasi ini berada pada dinas pendidikan. Jadi seluruh formasi berada pada dinas pendidikan, entah itu formasi maupun apapun. Selanjutnya nanti seluruh guru honorer mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, kemudian dilakukan perankingan, dan kita itu bisa jadi ditempatkan di sekolah induk, bisa jadi ditempatkan di sekolah non induk, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita bahas dulu ya terkait tentang apa sih itu pengertian sekolah induk, kemudian sekolah non induk itu pengertiannya apa, kemudian guru induk itu maksudnya apa, dan juga guru non induk itu kira-kira pengertiannya apa. Nah, di sini kita mulai yaitu kita coba membuat beberapa gambar ya. Ini ada sekolah A, sekolah B, kemudian sekolah C, kemudian ada sekolah D, kemudian ada pelamar A dan juga ada pelamar B. Oke, sekarang di sini kita coba mulai dari yang pertama, yaitu dari sekolah induk. Apa yang dimaksud dengan sekolah induk? Nah, sekolah induk itu adalah seperti ini, teman. Misalkan saya itu adalah di sini, posisi saya adalah di sini ya. Ini adalah saya pelamar pertama. Nah, di sini saya posisinya di sini. Kemudian saya itu mengajar di sekolah A. Nah, saya guru honorer mengajar di sekolah A. Kemudian saya terdaftar di Dapodik di sekolah A ini. Kalau misalkan saya itu ditempatkan di sekolah A, berarti saya ditempatkan di sekolah induk. Nah, sekolah A ini merupakan sekolah induk saya, dan saya ini adalah merupakan guru induk yang ada di sekolah A ini, teman. Itulah untuk pengertian sekolah induk dan juga guru induk ya. Nah, jadi sekolah induk dan guru induk itu merupakan satuan yang gak terpisahkan. Jadi sekolah induk itu adalah sekolah di mana tempat kita itu mengajar terdaftar di Dapodik, itulah namanya sekolah induk. Guru induk itu adalah guru yang terdaftar pada sekolah tertentu, misalkan sekolah A, berarti saya guru induk di sekolah A. Sama halnya juga dengan sekolah B, ini adalah guru honorer yang misalkan di sini kita katakanlah namanya itu adalah Z misalkan ya. Nah, guru honorer namanya Z ini adalah dia itu guru induk di sekolah B. Dan di sini sekolah B itu memiliki guru induk namanya Z gitu ya. Nah, Z-nya adalah guru induk di sekolah B. Nah, kemudian terkait tentang penempatan ya, penempatan. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang sekolah induk dan guru non induk, ini adalah kita terkait tentang penempatan. Nah, misalkan di sini saya ini adalah yang di sini yang pertama ini. Kebetulan saya itu pemenang ya, pemenang nomor 1 misalkan. Nah, dikarenakan di tempat saya ini saya nggak bisa ditempatkan, terjadi kelebihan guru misalkan ya.
Nah, saya ini nggak bisa ditempatkan di sekolah A, berarti saya tidak ditempatkan di sekolah induk. Kemudian saya ditempatkan oleh Dinas Pendidikan itu pada sekolah C misalkan. Nah, berarti ini saya ditempatkan di sekolah non induk, teman-teman. Nah, sekolah non induk itu adalah sekolah yang bukan sekolah asal kita, di mana kita terdaftar di Dapodik. Itu jelas ya. Ya, untuk sekolah non induk itulah seperti itu. Jadi di sini sekolah C ini adalah mendapatkan penempatan P3K dari guru non induk. Nah, ini karena di sini kan nggak ada guru honorer ya misalkan ya. Kemudian sama halnya juga di sini kalau saya namanya Z ini, saya ditempatkan di sekolah B, berarti saya penempatan di sekolah induk. Kalau saya ditempatkan di sekolah D, berarti saya ditempatkan di sekolah non induk, teman-teman. Nah, itu jelas ya untuk sekolah induk, sekolah non induk, guru non induk itu seperti apa. Nah, kemudian di sini misalkan untuk pelamar lepas, ini artinya misalkan inilah PPG ya. Misalkan di sini lulusan PPG. Nah, PPG itu kan nggak punya sekolah induk kan. Misalkan dia tuh nggak terdaftar di Dapodik, maka di sini dia itu nanti nggak punya sekolah induk. Karena apa? Dia belum ngajar, nggak punya sekolah induk ya. Dan dia nanti ditempatkan dimanapun di sekolah negeri itu dia nanti ditempatkan pada sekolah non induk. Kemudian yang di sini adalah guru swasta. Kalau guru swasta itu kan terdaftar di Dapodik di sekolah swasta kan. Apakah dapat dikatakan dia guru induk? Bukan, teman-teman. Karena untuk penempatan P3K itu kan seluruhnya berada pada sekolah yang negeri kan. Jadi guru swasta ini nanti penempatan di sekolah negeri ini adalah dia di sekolah non induk karena nggak ada penempatan P3K pada sekolah swasta, teman-teman. Itulah untuk pengertian dulu terkait tentang sekolah induk, sekolah non induk, guru induk dan juga guru non induk. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan untuk seleksi P3K guru. Ini kan nanti mengikuti mekanismenya masing-masing ya. Nah, untuk yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade, maka di sini kita setelah resume ini langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Inilah mekanisme pertama, yaitu mekanisme penempatan. Kemudian mekanisme seleksi dengan CAT ini diikuti oleh teman-teman pelamar kebutuhan khusus yaitu THK 2 dan honorer, kemudian kebutuhan umum dari lulusan PPG, non ASN sekolah negeri, masa kerja kurang 3 tahun dan juga guru swasta. Nanti kita setelah lulus seleksi administrasi kita ikut seleksi dengan menggunakan CAT tambah dengan seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan Pemda ini nanti mengadakan. Setelah semuanya ini mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, nanti akan diurutkan penempatannya. Nah, kemudian untuk penempatan ini seperti yang kita kutip untuk mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade, maka di sini nanti individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Itu maksudnya di sekolah induknya ya. Jika ada kebutuhan, jika tidak ada kebutuhan, ini ditempatkan di tempat lain yang masih membutuhkan. Ini sama nanti untuk yang pelamar prioritas atau lulus passing grade. Kemudian untuk yang mekanisme menggunakan CAT ini juga sama, yaitu jika di tempat tugasnya ada kebutuhan ditempatkan di sana. Jika nggak ada kebutuhan, maka nanti akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang membutuhkan ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek ya. Ini adalah untuk individu ditempatkan tadi di sekolah induknya masih ada kebutuhan. Jika nggak ada ditempatkan di sekolah lain. Nanti akan seperti ini contohnya. Misalkan ya, dari seluruh formasi yang ada, kemudian kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme masing-masing. Maka di sini misalkan ini yaitu untuk pelamar yang pertama. Nah, di sini saya itu masuk di peringkat pendidik dulu ya, yang peringkat pertama dulu. Nah, dari peringkat pertama saya tuh yang di sini ya. Nah, saya di sekolah saya ini sudah kelebihan guru. Saya nggak bisa ditempatkan di sekolah induk saya. Maka saya ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Artinya saya ditempatkan di sekolah non induk. Kemudian untuk pelamar peringkat 2 misalkan, ini adalah karena di tempat saya ini ada kebutuhan, maka saya ditempatkan di sekolah saya. Berarti status pemenang 2 ini adalah dia guru honorer induk ditempatkan di sekolah induk. Kalau yang peserta yang peringkat 1 ini adalah guru ditempatkan pada sekolah non induk ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini juga sama untuk mekanismenya. Dan berikutnya di sini kalau misalkan kita telaah, yaitu kira-kira siapa saja yang termasuk dalam kategori guru induk dan juga guru non induk, maka di sini kita bisa cek ya. Ini adalah untuk kategori pelamar pendaftar P3K guru 2023. Ini berarti kita bisa cek yaitu dari pelamar kebutuhan khusus dulu, yang termasuk guru induk itu yang mana. Nah, guru induk berarti guru yang satminkalnya itu di sekolah negeri, teman-teman.
Nah, THK2 ini adalah guru sekolah negeri kan, berarti dia punya sekolah induk. Guru non ASN ini guru sekolah negeri, ini juga guru punya guru induk. Lulusan PPG bukan. Kemudian honor swasta bukan. THK2 ini iya, guru honor sekolah induk juga ada kan. Kemudian guru non ASN juga demikian, dan juga guru honor sekolah negeri ini adalah juga memiliki sekolah induk ya. Nah, selanjutnya untuk 5 kategori guru honorer yang bisa ditempatkan pada sekolah induk itu adalah dari 5 kategori ini teman-teman. Nah, di sini kita cek yaitu dari kategori pelamar dan juga syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu teman-teman P1 THK2. P1 THK2 itu nanti bisa ditempatkan di sekolah induk manakala di sekolah induknya manakala dari Dinas Pendidikan itu masih ada formasi yang dibuka sesuai dengan mapel kita, sesuai dengan ijazah kita. Kemudian terdapat kebutuhan di sekolah induk kita dan juga kita ranking yang tertinggi. Itu kita bisa ditempatkan di sekolah induk ya. Kalau misalkan di sekolah kita itu terdapat 2 guru honorer, kemudian kita kalah perankingan, kita nanti akan ditempatkan pada sekolah non induk teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu P1 guru honorer sekolah negeri. Ini kan memiliki sekolah induk kan. Nah, syaratnya juga sama, yaitu ada formasi sesuai dengan mapelnya, kemudian terdapat kebutuhan di sekolah induknya, dan juga mendapatkan peringkat terbaik ya. Karena peringkat itu merupakan juga penentu untuk kita bisa mendapatkan lulus dan juga mendapatkan penempatan. Yang ketiga itu adalah P2 THK2. Ya, dari sini P2 THK2 di sini, yaitu ada formasi, ada kebutuhan, lulus CAT, kemudian lulus wawancara juga ya. Ini adalah nanti disatukan untuk wawancara dengan CAT ini. Kemudian guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini adalah bisa ditempatkan di sekolah induk asalkan ada formasi yang masih sisa dan juga ada kebutuhan di sekolah induknya, dan juga kita lulus mendapatkan peringkat terbaik. Kemudian pelamar umum pun ini nanti berpotensi ditempatkan di sekolah induknya manakala dia itu masih terdapat sisa formasi ya, kemudian terdapat kebutuhan di sekolah induknya, ini nanti bisa ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ini teman-teman, jadi terkadang untuk P1, P2, P3 ini bisa jadi nggak bisa ditempatkan, nggak bisa lulus kalau misalkan di sekolah induknya udah nggak ada formasi, kemudian ditempatkan di sekolah lain pun juga sudah penuh ada guru honorernya. Bisa jadi malah dari pelamar umum guru sekolah negeri ini nanti yang bisa akan menjadi pemenang ya, lulus dan dapat penempatan di tahun 2023 ini. Nah, itu adalah untuk penjelasan terkait tentang kriteria guru honorer yang ditempatkan di sekolah induk dan juga non induk. Semoga saja seluruh dari kita ini nanti menggunakan mekanismenya masing-masing itu bisa lulus semua pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.